semuanya, selamat datang kembali di Ganas Mawina Talks. Mengurus anak bukanlah perkara yang mudah, apalagi jika anak tersebut terdiagnosa dengan autisme. Ibu dari dua anak ini merupakan seorang Wonder Woman, seorang wanita yang hebat. Mengapa begitu? Karena selain menjalankan perannya sebagai seorang ibu, dia juga memiliki sebuah usaha yang bernama Kainara, yakni sebuah toko kue dan toko swalayan lain yang menjual berbagai macam produk-produk yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Halo Bu Christine, selamat pagi. Selamat pagi, Keanu. Terima kasih ya sudah mau berbicara bersama saya hari ini. Di tengah-tengah weekend biasanya kita senang-senang, biasanya kita jalan-jalan, tapi hari ini jadi harus interview sama Keanu. Nggak apa-apa, saya biasanya Sabtu kadang baking kok. Iya, Keanu tahu sebelumnya Bu Christine ini pernah menjadi seorang program manager ya di lembaga swadaya masyarakat yang bernama Kehati. Nah, namun akhirnya Anda memutuskan untuk keluar dari LSM tersebut untuk mengurusi anak-anak Anda yang terdiagnosa dengan autisme. Boleh ceritakan nggak sih seperti apa dulu ceritanya pada saat pertama kali mendengar kabar dari dokter bahwa anak Anda itu terdiagnos dengan autisme sehingga harus keluar dari pekerjaan? Sebenarnya sebelum saya mendapat diagnosa itu, saya sudah ada feeling ya, biasa naluri ibu. Kenapa kok perkembangan anaknya tidak seperti perkembangan kakaknya atau anak-anak yang lain. Jadi waktu itu saya udah berpikir nih, kalau sampai dengan 2 tahun perkembangannya masih banyak terkendala, saya kayaknya harus memilih nih, saya harus fokus untuk mencoba mencari tahu dan catching up dengan perkembangan anak saya, sehingga waktu usia si Kai 2 tahun, kemudian saya memang memutuskan full di rumah. Saya kemudian bikin kayak logbook ya, diary, jurnal apa saja yang dimakan, bagaimana emosinya, bagaimana kendala-kendala dia, BAB-nya, pola tidurnya dan sebagainya, sehingga membantu mendapatkan diagnosa bahwa ya anak saya autism. Itu sih mixed feeling ya, antara lega, oh ya akhirnya ketahuan apa yang dihadapi anak saya, plus saya memasuki dunia baru yang saya sama sekali nggak kenal. Jadi ya khawatir ya, pasti stres ada gitu ya. Itu sih begitu. Jadi pada saat waktu itu berumur 2 tahun ya si Kai pertama kali terdiagnos. Iya. Perasaan kayak tadi yang Bu Christine gambarkan, mixed feeling gitu, jadi bingung tapi juga lega tapi juga takut. Terus kan juga bertahun-tahun juga ada pengalaman di pekerjaan dan kini mendirikan usaha Kainara. How do you pull all of the pieces together jadi satu gitu, untuk menarik satu ke sana butuh ke sini, kan stressing itu ya. So actually it's all put in places together in the right time. Saya pikir begitu. Jadi the first 2 years itu saya mencoba mempelajari banyak mengenai autism itu, kemudian mendatangi psikolog, psikiater, ahli biomedis, kemudian semua itu rekomendasinya apa. Dan yang saya dapatkan adalah selain terapi-terapi, dia harus coba dietnya gluten free, dairy free. Kemudian ada hasil tes alerginya, tes dia punya logam berat banyak, dia nggak bisa telur, dia nggak bisa dairy, sehingga ya betul, saya harus mengambil langkah diet yang cukup ekstrim. Nah, anak-anak ini kan kebanyakan picky eater, termasuk anak saya. Jadi kalau dia minum jus, dia tetap harus ada yang crunchy-crunchy-nya. Jadi kadang-kadang saya bingung nih, anak bolehnya apa ya, karena kalau kerupuk di luaran saya bingung kan, takut nggak safe, takut ada pengawet, ada boraks dan sebagainya. Akhirnya saya cemplungin peyek bikinan sendiri ya, jus sama peyek gitu. Tapi kalau nggak gitu dia muntah kalau minum sesuatu yang kental dan cair seperti itu. Nah, dari situlah kemudian saya mengingat kembali waktu saya bekerja di Yayasan Kehati, saya tuh mendampingi kelompok-kelompok yang mengembangkan umbi-umbian. Dari situ saya ingat, oh iya, ini ada emping Garut, ganyong, segala macam umbi-umbian itu kan gluten free, ditanamnya juga tanpa pestisida gitu. Nah, itulah yang kemudian saya cobakan ke anak saya. Karena dia suka. Jadi titiknya, oh ya, saya bilang, kenapa ya saya tidak memanfaatkan knowledge network yang saya punya, karena di 2008 itu literatur kebanyakan dari luar,
Sehingga apa sih jenis-jenis makanan yang aman buat anak-anak ini juga rata-rata referensi dari luar, yang tumbuh di luar gitu. Nah dari situ kemudian passion saya di biodiversity juga tergelitik ya. Saya kayaknya harus nih ngangkat pangan-pangan lokal, sumber daya hayati Indonesia untuk diperkenalkan pada orang tua bahwa ini loh di Indonesia tuh juga kaya dan anak-anak kita nih bisa memakannya dan bisa lebih mudah didapat, lebih murah, lebih sehat pula gitu ceritanya. Akhirnya satu-satu, sedikit-sedikit saya mulai kumpulin bahan-bahan itu, jenis-jenis pangan lokal yang ada gitu ya, tepung-tepung begitu. Lalu saya perkenalkan kepada orang tua dan diberi kesempatan pada saat Expo Autism tahun 2010 untuk memperkenalkan pada orang tua yang datang. Nah, animonya bagus. Semua pada bilang, oh iya, ini juga ada nih di daerah saya. Oh iya, nih waktu kecil saya makan. Oh ternyata anak itu bisa ya, gitu. Jadi, apa ya, saya dapat energi positif dan support, semangat. Oh iya ya, kayaknya saya harus nih coba kembangin lebih banyak karena orang tua ini juga butuh dan mereka mencari dan mereka kayak, aduh ini bener nih, terbantu banget nih kita bisa, ternyata bisa ya ini ya gitu. Kemudian saya awalnya kan ngumpulin tepung-tepung macam-macam tuh, yang umbi-umbian, tepung sorghum, tepung ini, tepung itu. Tapi ibu-ibu tuh sama seperti saya, kita nggak bisa bikin kue, kita nggak bisa bikin roti, kita nggak bisa masak nih, terus diapain tepung-tepungnya gitu. Saya pikir-pikir saya juga nggak bisa ya, tapi saya coba deh gitu. Akhirnya saya mulai coba bikin cookies. Jadi target saya setiap jenis tepung, saya harus bisa bikin cookies dan resep dari itu. Jadi saya mau perkenalkan macam-macamnya itu. Jadi ada yang ubi ungu, ada yang pati sagu, pati garut, gitu, sorghum. Pertama bikin sih, kata anak saya yang gede, aduh mah kayak dog biscuit ya. buat ngelempar kucing kabur gitu ya. Karena saya juga nggak pernah baking sebelumnya gitu. Tapi ya coba terus, dan begitu coba berhasil, anak saya mau, itu kembali saya dapat dorongan semangat bahwa oke, I can do this, I will do it more gitu. Iya, dan itu kan memang sebenarnya dibutuhkan juga ya support dari teman-teman. Jadi apa namanya, Bu Kristen mendirikan Kenara ini kan jadi bisa mendapatkan teman-teman juga yang mungkin melalui hal yang sama atau serupa kan ya. Betul banget. Tadi Bu Kristen sempat bilang katanya kan ada yang harus dihindari ya, kayak tadi gluten sama kasein. Itu gimana tuh ya kita bisa ngebedainnya? Makanan apa tuh yang harus dihindarin? Oke. Jadi gluten itu adalah protein kompleks berantai panjang yang ada pada gandum, kemudian rye, barley. Itu rata-rata nggak ada di Indonesia sebenarnya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu khawatir. Lalu kalau oat itu karena kebanyakan ditanamnya di lahan yang sama dengan gandum atau berotasi atau diproses di pabrik-pabrik yang juga mengolah gandum, sehingga 80-90% lebih oat itu pasti terkontaminasi gluten. Oh, malah nggak bagus ya? Saya kira malah oat itu bagus, tapi kita malah ternyata kurang baik ya? Oat bagus, tapi kalau mau dikonsumsi oleh anak kita yang autism dan yang diet free gluten, harus pilih yang bersertifikasi gluten free. Jadi ada pilihan sertifikasi gluten free dan memang harganya agak lumayan tinggi ya gitu. Kemudian kalau kasein itu protein berantai panjang yang ada pada dairy, susu hewani, jadi susu sapi, susu kambing gitu ya. Tapi yang paling tinggi itu di susu sapi. Sehingga gluten free, dairy free, kasein free, it means kita menghindari semua gandum dan turunannya dan olahannya, susu sapi dan olahannya. Jadi susu, keju, yogurt yang dari susu sapi itu nggak bisa. Kemudian satu lagi sebenarnya gula ini juga yang harus dihindari atau di cut off dari anak-anak karena pencernaannya akan sangat rawan terhadap pertumbuhan jamur atau kandida, sehingga kalau anak-anak hiperaktif, sering ketawa-ketawa sendiri, kemudian
BAB-nya juga sangat bermasalah, kadang konstipasi, kadang diare, kemudian kentutnya kayak kentut naga gitu ya. Nah itu patut dicermati, mungkin anak kita harus di cut off. Tapi kalau telur mereka masih boleh ya makan telur ya? Banyak yang nggak bisa telur. Oh, jadi okay. Banyak yang nggak bisa, nggak tahan. Kalaupun ada, jadi semua ibu tuh memang mesti jadi detektif buat anaknya, mesti investigate gitu. Anaknya habis makan apa aja, nanti efeknya 4 hari ke depan itu masih akan bereaksi gitu. Jadi kalau misalnya hari ini anaknya kentutnya bau banget, apa segala macam, dilacak nih 4 hari ke belakang itu dia makannya apa aja. Coba kalau yang itu kita hilangkan, berkurang nggak dia gitu. Atau kalau kita berikan sering dan banyak, nambah nggak dia tuh tanda-tandanya itu. Satu sebenarnya yang jahat lagi itu adalah food additive. Jadi ini yang paling merusak, yang sangat mengganggu, membuat iritasi, kemudian bikin leaky gut dan macam-macam itu karena chemicals. Chemicals ini yang banyak di food products yang keluaran dari pabrik ya, pabrik-pabrik besar pasti ada pengawetnya, pewarnanya, perasanya, ada MSG. Nah ini yang memberatkan metabolisme terutama anak-anak dengan autisme, karena mereka detoksnya juga sangat terhambat, dan ternyata kita pun juga sebenarnya begitu. Oke. Apa namanya, ini yang bagus sekali dari Kainara itu karena kan jadi bukan hanya untuk anak dengan autism, tapi juga bagus untuk kita dan juga penyandang yang memiliki penyakit diabetes mellitus, seperti ibu saya juga ada penyakit diabetes. Nah, ya, kalau misalkan ada yang mau ke Kainara, itu gimana kita mau pesennya ya? Oke, ada banyak cara. Pertama ada websitenya Kainara di www.kainara.com. Kemudian di Kainara juga ada di all shop ya, di Shopee. Jadi masukkan aja keywordnya Kainara. Kemudian bisa langsung ke toko Kainara sebenarnya di Bekasi. Cuman karena ini sekarang pandemi, kita biasanya membatasi sebaiknya tidak datang langsung. Tapi kalaupun ada yang kepingin datang dengan perjanjian, bilang saya mau datang soalnya anak saya kepengen nyobain, kan anak-anak ini kan susah ya, jadi di Kainara kita sediakan tester cookies atau keripik, jadi anaknya milih gitu. Itu sih masih memungkinkan. Kemudian bisa WhatsApp langsung ke admin Kainara itu di 0812 8840 7001. Paling gampang tuh ke Instagramnya Kainara with Joy. Itu infonya komplit di sana. Well, it has been a delight untuk telah berbicara dengan Bu Christine hari ini. Thank you ya udah sempilin waktu, padahal katanya mau ada pernikahan keponakan, masih sempet-sempetnya loh untuk diinterview sama saya. Ya, abis ini mau dandan. Langsung ganti baju, langsung pakein. Iya. Yeah. Okay. Thank you so much ya. Baik. Sama-sama Keanu, saya senang sekali bisa berkesempatan ngobrol sama Keanu. Sukses terus ya. Yuk, makasih. Dan terima kasih juga kepada Anda telah menyaksikan Keanu Smawina Talks. Saya Keanu Smawina undur diri, dan sampai jumpa.